Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz, Ana mau tanya masalah memondokkan anak. Apakah usia SD itu memang baiknya nggak boleh disantrenkan dulu atau sebenarnya masih bisa gitu? Ya. Jadi kemarin kan ada yang share di grup itu seolah-olah ya nggak boleh dulu lah gitu atau gimana ya. Thayyib, bismillah, alhamdulillah. Berdasarkan dengan pengalaman anak. Dulu anak semangat. Kami di Batam, anak masukkan anak-anak di Jawa 2 orang. Ya, Usia SD. Usia SD, kelas 3 dan kelas 4 kala itu. Anak antar 2 bulan sekali anak kunjungi, tapi memang sangat kondisi mereka memprihatinkan. Ya, diserahkan kepada musyrik kan banyak yang diperhatikannya. Jadi yang tengok memang mereka belum layak. Itu si virus itu mandi berenang, habis itu bawa baju basah-basah letakkan dalam lemarinya, dibiarkan datang bersih celing. 2 bulan datangi rambutnya kusut masa, belum pandai, ngurus diri, belum paham. Jadi anak kayaknya ngambil kesimpulan bahwasanya memang usia SD, usia dari 7 tahun sampai usia 11 tahun itu kayaknya belum layak untuk dimasukkan ke pesantren, apalagi kalau orang tuanya jauh dari dia. Ibarat anak ayam itu masih butuh dengan induknya. Kan perhatikan anak ayam kan harus dengan induknya dia, belum bisa dilepas karena belum tahu kemaslahatan dirinya. Ya. Artinya sangat riskan ini anak jauh daripada orang tuanya, dia masih butuh kehangatan orang tuanya, masih butuh support daripada orang tuanya, nasihat, petunjuk. Karena kan Islam mengajarkan madrasah pertama itu orang tua, ibu madrasah pertama. Itu seyogyanya dia masih dalam dekapan ibu, dalam bimbingan ibu. Ya, ini secara umum ghalib, apalagi jauh. Tapi boleh saja dalam sebagian kondisi keadaan pesantrennya dekat, bisa dikunjungi, bisa dipantau, bisa dilihat, boleh saja. Tapi secara garis besar memang kayaknya belum usia untuk mondok. Ya. Dan itu pun pernah juga dengan Ustaz Abdul Hakim hafizahullah. Ada salah seorang ikhwan kita di Batam dulu di sekolah kan aja Pekanbaru. Ya, datang mereka pantau, mereka lihat ketika itu ada daurah di Pekanbaru. Kata Ustaz Abdul Hakim kepada mereka, ini kan zalim menghalakkan masih kecil ke bawah. Masih kecil perempuan usia 8 tahun, 9 tahun, berkutu, macam-macam. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu kayaknya yang saya perhatikan dan saya alami sendiri, saya tuh baru mondok setelah tamat SD. Usia 12 tahun. Mungkin itu lebih bijak. Ya. Lebih bijak untuk mulai memondokkan mereka, tetapi tak semua kondisi sama. Boleh jadi sebagian keadaan mungkin dekat rumah, dekat bisa dipantau, tiap hari bisa sholat berjamaah di sana, dibimbing, dilihat, nggak ada masalah pula. Intinya jangan jauh dari pantauan orang tua, lepas pantauan orang tua. Kadang anak-anak itu ya dikatakan kawan-kawan tidur di masjid, kan tidur di mana suka hati dia karena dia belum berakal. Ya. Jadi itu mungkin pertimbangan anak, dan ini sifatnya ijtihad sebenarnya. Tak ada nas syarak mengatur, semuanya sesuai dengan ya ini kondisi keadaan, uruf dan huruf kondisi yang boleh jadi berbeda-beda antara satu kondisi dan kondisi lain, tapi ini kondisi umum. Mungkin sebagian anak siap pondokkan. Ya. Itu yang saya saksikan, saya alami sendiri. Akhirnya saya punya kesimpulan, anak saya nggak akan saya kirim ke pesantren kecuali setelah tamat sebelum SD. Ya, Allah Ta'ala alam. Ini bukanlah perkara sifatnya nas ya. Ini ijtihad. Yang boleh jadi berbeda satu tempat dengan tempat lain. Kalau misalkan si pondoknya sudah menjamin dengan keberadaan anak, mungkin bisa jadi pertimbangan Ustaz ya. Ya, yang anda rasa kalau anda kata dekat orang tuanya dengan pondok, bisa dipantau selalu, per minggu dilihat, nggak ada masalah. Dan perhatikan juga, nggak semua anak juga siap. Jangan paksakan. Dan dampak lainnya, anak-anak sejak kecil mereka berpisah. Kadang-kadang mereka jenuh dengan dunia pesantren tuh Pak. Jenuh, akhirnya mereka ngedumel, akhirnya mereka kayaknya stres, akhirnya mereka ingin lepas daripada pesantren. Ya, terjadi pertimbangan itu. Mungkin gini saja, contohnya misalkan nih Eva yang tinggal di sekitar sini, misalnya di sini ada pondok di sini kita nih ya. Mungkin dekat bisa setiap hari. Kalau antum tiap hari bisa pantau dan anak-anak antum nggak merasa lepas daripada pantauan antum,
bisa. Atau tiap ada tengok sini sholat bersama, sini pantau, nggak ada masalah. Ada pertimbangannya. Tapi kayak anak ya di Batam, ini di Jogja, bulan sekali di datang tuh, Jogja, iya. bulan sekali. Tengok. Ketika itu Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, dia bilang ini Peru sini katanya. Datang celing bagus sekarang tengok ini ketiga itu. Artinya memang kayaknya memang belum siap mereka. Belum bisa ngurus sendiri ya. Ada musyrik, ada yang namanya musyrik anak-anak baru tamat pesantren. Yang kan musyrik mungkin yang sudah berusia pun, udah tamatan S1 pun, untuk memperhatikan orang banyak, anak-anak banyak ini berat. Ya, yang ke mereka kadang kita di rumah 2-3 anak kita payah kadang-kadang. Iya. Bagaimana banyak. Jadi itu pertimbangan. Jadi bukan memutlakan tidak bagus, tidak baik. Ini secara ghalib. Dominannya seperti itu. Mereka tidak di usia dipisahkan dari orang tua mereka. Dan semuanya kembali kepada uruf. Tengok uruf Nabi. Uruf Nabi, kebiasaan bangsa Arab, anak-anak tinggal di kota, dipisahkan dari orang tua mereka sampai mereka tuh kira-kira bisa mandiri. Nabi SAW sejak lahir setelah disusukan dibawa ke apa namanya Bani Sa'idah. Dibawa kenapa? Perkampungan, udara segar, kota terkontaminasi dengan orang, cuacanya orang masing-masing bawa virus, ya kan? Setelah itu baru dia dikembalikan. Beda-beda uruf satu tempat dengan tempat lain. Tak bisa digeneralkan, tapi secara umum begitu dia. Ya, dan itu nasihat Ustaz Hakim. Ustaz Hakim, kau bawa anakmu ini. Mereka bawa akhirnya, dibawa, balikkan ke Batam. Kau zalim masih kecil, kau bawa kemari. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, sekarang. Jadi mau tanya